Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya di channel Bang Yurip. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berbeda guys. Tentunya bukan kolor, bukan konten horor. Kali ini saya akan menceritakan 3 misteri yang belum terpecahkan. Yang menurut saya ini perlu saya bahas guys, karena ini menantang saya untuk berpikir gitu guys, dan menantang kalian untuk berpikir juga kayak gitu guys. Dan saya akan menceritakan kisah 3 misteri yang belum terpecahkan ini secara jelas dan pastinya secara singkat. Terdapat banyak misteri di dunia ini yang tidak bisa dipecahkan maupun dengan teknologi dan peradaban modern. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama. Misteri yang pertama, kapal orang Medan. SS Orang Medan itu merupakan kapal kargo Belanda guys, yang menurut para sejarawan kapal tersebut itu berlayar di perairan Selat Malaka. Nah, kapal ini ditemukan utuh dan kru yang ada di dalam kapal ini juga ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa tanpa diketahui apa penyebabnya. Jadi kapal ini tidak mengalami kerusakan dan tidak mengalami kecelakaan atau apapun, tapi kru dalam kapal tersebut itu semuanya meninggal guys, ditemukan dalam keadaan meninggal. Namun muncul beberapa keraguan dalam cerita ini guys. Ada beberapa spekulasi guys tentang meninggalnya kru kapal ini. Salah satunya kru kapal ini keracunan gas karbon dioksida. Duduk monoksida. Oh iya. Keracunan gas karbon monoksida. Salah satu gas beracun ya guys ya. Dan muncul spekulasi kargo berbahaya dan yang berkaitan dengan spiritual guys. Jadi tentang meninggalnya kru kapal SS Orang Medan ini muncul beberapa spekulasi guys. Ada yang mengatakan keracunan gas karbon monoksida, ada yang kapalnya itu berbahaya, ada yang berkaitan dengan mistis kayak gitulah. Intinya banyak spekulasi tentang meninggalnya para kru kapal awak ini guys. Misteri meninggalnya kru kapal SS Orang Medan, kapal kargo Belanda ini masih belum bisa terpecahkan guys. Mungkin kalian punya spekulasi sendiri-sendiri, punya argumen atau punya relasi tentang meninggalnya kru kapal ini, bisa kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Wabah menari. Wabah menari atau biasa dikenal dengan epidemi tarian yang terjadi tahun 1518 yang terjadi di Strasbourg, Alsace. Strasbourg. Ntar tak kasih tulisan aslinya kayak gimana ya guys. Agak cadel nih kalau menyebut tulisan yang agak rumit. Nah, yang terjadi di Strasbourg, Alsace. Kejadian ini berlangsung Kekaisaran Romawi Suci pada bulan Juli tahun 1518. Sekiranya sekitar 400 orang itu menari setiap harinya tanpa berhenti dan tanpa istirahat guys. Bayangin aja dulu, menarinya jangan dulu. 400 orang per harinya itu menari tanpa henti dan tanpa istirahat guys. Entah itu berturut-turut 400 orang ini menari terus-terusan, atau setiap hari ganti orang 400, atau kayak gimana. Yang penting setiap harinya itu ada sekitar 400 orang yang menari tanpa henti dan tanpa istirahat guys. Nah,
Ini bayangin aja kita udah capek kayaknya ya. Kita main TikTok joget-joget di depan kamera 5 menit ada udah kerasa kesel kita guys. Ini udah nggak ada istirahatnya, nggak ada berhentinya. Kayaknya memang menjadi misteri yang belum terpecahkan nih ya guys. Sangat aneh itu kan, nggak bisa dilogis. Sampai para pemuka, mungkin pemuka agama atau pemuka masyarakat atau apa kayak itu sampai turun tangan guys untuk menangani wabah virus menari ini guys. Nah, sampai ahli-ahli spiritual itu kayak sampai turun tangan ini ya. Saking parahnya pada waktu itu. Nah, menurut kalian ini gimana guys? Ini wabah virus menari ini karena menari pas waktu zaman dulu itu lagi booming, atau memang karena ada hal-hal mistis? Kalau lagi booming wajar mungkin ya. Jadi viral menari, jadi warganya ikut-ikutan menari, saking viralnya bisa jadi kayak gitu. Kalau dikaitkan dengan mistis, namanya juga mistis ya masuk di akal aja sih kalau mistis. Ya mungkin kalian punya spekulasi tersendiri, bisa kalian tulis juga di kolom komentar ya guys. Yang ketiga, misteri yang belum terpecahkan dan yang terakhir ini ya guys, yaitu Göbekli Tepe. Göbekli Tepe adalah salah satu tempat ibadah yang terletak 15 km di sebelah timur laut salah satu kota di negara. Kuil ini dianggap kuil tertua di dunia guys, dan memiliki tiang yang berjumlah 200 dan berbentuk bulatan guys. Nah, bangunan ini diperkirakan sudah ada sekitar 13.000 tahun yang lalu guys. Nah, pertanyaannya ini ya guys, misterinya ya bagi gua nih ya, bagaimana masyarakat pada zaman dahulu yang hidup di zaman Neolitik dan zaman nomaden ya, itu bisa membuat bangunan secanggih itu guys. Apa kitanya yang tolol? Apa mereka yang lebih cerdas? Atau karena peralatan mereka lebih canggih? Tapi kan ini kan mereka hidup di zaman Neolitik ya, dan zaman nomaden gitu kan, masih minim banget peralatan, minim banget pengetahuan. Mereka itu bisa membangun kuil megah loh guys. Sampai saking megahnya itu mereka berhasil membangun dengan 200 batang tiang yang bentuknya bulatan guys. Coba bayangin, dipahat-pahat pastinya tuh, dipahat gitu kan, pakai apa, terus relasinya itu bagaimana, kenapa bisa sampai mereka itu membuat kuil semegah itu gitu kan. Nah ini gua nggak nyampe nih, otak mikirnya nggak nyampe nih guys. Mungkin kalian punya spekulasi tersendiri, bisalah kalian tulis di kolom komentar. Nah mungkin cuma 3 misteri itu aja guys yang bisa saya ceritakan. 3 misteri yang belum terpecahkan yang menurut saya menarik ya, menantang kita untuk berpikir, menantang kita untuk berspekulasi guys. Jadi mungkin kalian yang suka berspekulasi, yang suka beropini, yang punya teori atau apa, mungkin kalian bisa membantu menjawab guys. Mungkin cukup itu saja guys, cerita misteri yang belum terpecahkan yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya dan mungkin ada kesalahan kata ketika saya berbicara, mohon dimaklumi ya guys, karena ini juga saya baru datang dari luar kota, kadang capek dan ngantuk, dan dituntut untuk membuat konten. Jadi ya mau gak mau ya saya juga harus konsisten kayak gitu guys. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang udah nonton channel Bang Yurip. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.